Hai, kembali lagi dengan Cantika Briliani. Kali ini kita akan membahas mengenai steroid dan terpenoid yang merupakan materi dari mata kuliah kimia bahan alam yang diampu oleh Bapak Hari Ade Saputra MSI. Oke, topik pertama yang akan kita bahas adalah steroid. Definisi steroid adalah senyawa metabolis sekunder yang memiliki kerangka dasar siklopentano perhidrofenantren dan berperan penting sebagai hormon, komponen membran, serta bahan obat. Nah, tata nama dari steroid itu berdasarkan kerangka steroid, dipengaruhi gugus fungsi dan rantai samping, dan akhiran umum dari senyawa ini adalah berakhiran ol atau on. Di antara sifat-sifatnya adalah bersifat lipofilik, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik, serta relatif stabil terhadap panas dan cahaya. Untuk rumus umum dari steroid, steroid memiliki inti C17 yang tersusun atas 4 cincin berfusi. Variasi jenis steroid ditentukan oleh gugus fungsi dan rantai samping yang terikat pada inti tersebut. Klasifikasi steroid ada terbagi 4. Yang pertama sterol, hormon steroid, asam empedu, dan glikosida steroid. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh-contoh dari senyawa steroid serta efektivitas atau kegunaannya. Yang pertama itu kolesterol sebagai prekursor hormon, selanjutnya kortison sebagai antiinflamasi, testosteron sebagai hormon androgen, dan estradiol sebagai hormon estrogen. Selanjutnya, biosintesis dari steroid ini berlangsung melalui jalur mevalonat dengan pembentukan squalen sebagai senyawa antara. Squalen kemudian mengalami siklisasi membentuk kerangka dasar steroid. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi steroid, reaksi-reaksi yang bisa dilakukan yang pertama adalah Lieberman-Burkhardt, perubahan warna merah menjadi hijau. Yang kedua adalah Stalkowski, warna merah pada lapisan kloroforum setelah penambahan asam sulfat pekat. Lalu yang terakhir ada uji KLT untuk mengidentifikasi berdasarkan nilai RF. Selanjutnya untuk pengisolasian steroid, yang pertama dilakukan ekstraksi dengan pelarut nonpolar, dilanjutkan dengan pemekatan ekstrak, lalu pemurnian kromatografis hingga kristalisasi senyawa. Oke, untuk menganalisis strukturnya bisa digunakan IR untuk gugus fungsi, NMR untuk kerangka cincin, dan MS untuk berat molekul. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik kedua, yaitu terpenoid. Terpenoid didefinisikan sebagai senyawa metabolis sekunder yang tersusun dari unit isoprena dan banyak ditemukan pada tumbuhan. Senyawa ini berperan sebagai komponen aroma, pigmen, serta senyawa bioaktif. Nah, tata nama terpenoid itu didasarkan pada jumlah unit isoprena serta struktur kerangka senyawa. Nama senyawa sering dikaitkan dengan sumber alaminya atau sifat khas yang dimiliki. Nah, sifat-sifatnya diantaranya adalah umumnya bersifat lipofilik, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik, banyaknya terpenoid bersifat mudah menguap dan memiliki aroma yang khas. Oke, selanjutnya untuk rumus umum, terpenoid itu tersusun dari unit isoprena dengan rumus umum C5H8N, di mana nilai N ini adalah menentukan jenis terpenoidnya. Nah, pengklasifikasiannya terbagi beberapa. Yang pertama itu monoterpen dengan atom karbon 10, sesquiterpen karbon 15, diterpen C20, triterpen C30, dan tetraterpen C40. Oke, selanjutnya ini contoh dari senyawa dari terpenoid dan juga kegunaannya. Di antaranya adalah mentol sebagai analgesik topikal, camphor sebagai dekongestan, artemisinin sebagai antimalaria, dan beta-karoten sebagai provitamin A. Selanjutnya, biosintesis terpenoid itu berlangsung melalui jalur mevalonat dan jalur MEP-DOXP yang menghasilkan unit isoprena aktif. Unit ini kemudian mengalami kondensasi membentuk berbagai jenis terpenoid. Selanjutnya, untuk pengidentifikasian steroid, reaksi-reaksi yang bisa digunakan yang pertama adalah Lieberman-Burkhardt. Perubahan warna kuning ke hijau kebiruan itu menandakan adanya inti dari terpenoid. Selanjutnya uji aroma untuk senyawa volatil, dan yang terakhir adalah uji KLT untuk identifikasi berdasarkan nilai RF. Oke, untuk isolasinya, yang pertama bisa dilakukan destilasi uap untuk melihat ACH, ekstraksi dengan pelarut nonpolar, selanjutnya dilakukan pemekatan ekstrak hingga pemurnian dengan kromatografi. Selanjutnya dilakukan analisis struktur, IR untuk identifikasi gugus fungsi, NMR untuk struktur rangka isoprena, MS untuk berat molekul. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi steroid dan terpenoid. Semoga bermanfaat. Bye-bye.